Wacana untuk kembali menerapkan tax amnesty masih bergulir. Dukungan datang dari beberapa kalangan karena langkah ini disinyalir bisa menjadi cara menutup shortfall pajak di tengah besarnya kebutuhan pendanaan APBN untuk penanganan pandemi. Tax amnesty jilid 2, saya memberikan dukungan terhadap usulan pemerintah tersebut. Karena usulan Pak Jokowi yang disampaikan melalui Menko Perekonomian ini merupakan solusi jangka pendek yang bisa menutupi shortfall penerimaan pajak kita. Shortfall penerimaan pajak kita ini sangat dalam dan sangat mempengaruhi defisit kita di APBN. Sehingga dengan harapan adanya tax amnesty yang kedua ini, maka kebutuhan negara soal penerimaan negara ini bisa diatasi segera. Karena negara butuh pendanaan dan solusi jangka pendek dalam bentuk tax amnesty ini bisa menjadi sebagai salah satu solusi. Ini merupakan upaya yang serius dari pemerintah. Karena dengan pemenuhan defisit ini diharapkan tentu bisa mengurangi beban utang kita yang dipakai untuk melakukan upaya pembiayaan APBN. Tentunya tax amnesty jilid 2 ini harus belajar dari pelaksanaan tax amnesty yang kedua. Yang pertama maksud saya, karena apa? Harus kuat dalam sisi sosialisasi. Ya, pertama-tama tentunya kita juga harus melakukan suatu evaluasi secara kritis dan komprehensif terkait program tax amnesty yang sudah pernah dilakukan. Nah, ini perlu juga dipaparkan ke publik efektivitas dan efisiensinya. Yang kedua, dalam program tax amnesty jilid 2 ini harus dikelirkan juga sasaran dan targetnya apa gitu loh. Jangan sampai sasaran dan targetnya juga tidak tepat, walaupun memang dalam kondisi keuangan negara yang sekarang ini boleh dibilang defisit, kita melihat juga perlu ada langkah terobosan atau program-program yang out of the box, dan salah satunya menurut saya tax amnesty bisa menjadi salah satu alternatif yang ada. Tapi sekali lagi ini kan hal-hal yang jangan sampai hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang saja, tapi tidak dimanfaatkan secara menyeluruh, terutama oleh wajib pajak yang memang menengah dan kecil gitu.